Karena kitab Wahyu yang fokusnya itu adalah yang dibuka itu bukan sepak terjang daripada Illuminati dan lain sebagainya, tetapi sepak terjang Kristus yang dikemukakan. Kekuatan, kebahagiaan, berkat dapat menjadi bagian kita. Kenapa? Karena inti pekabaran Wahyu adalah keselamatan. Fokus kitab Wahyu kita lihat adalah Injil ya. Injil bahwa Yesus telah mati, bahwa Yesus telah bangkit, dan bahwa Yesus telah naik agar supaya kasih karunia keselamatan yang dia berikan kepada kita terjamin terus bagi kita yang menerima dia, yang percaya kepadanya. Dengan adanya konspirasi teori, kita diajak untuk keluar dari mendengarkan kata nubuatan. Diajak untuk tidak membaca kitab Wahyu, hanya nonton video demi video tersebut. Dan gantinya fokus kepada kitab Wahyu yang sesungguhnya. Ya, seringkali kita merasa takut seperti saya katakan tadi pada saat kita membaca kitab Wahyu. Tapi pada akhirnya kita akan melihat bagaimana kitab Wahyu ini berisi tentang kemenangan. Kemenangan oleh sebab apa? Kristus yang telah mati mengorbankan diri bagi kita. Dan itulah Injil. Injil kekal tersebut. Injil kekal tersebut. Jadi itulah pada saat kita mempelajari kitab Wahyu. Mari kita lihat bahwa kitab Wahyu itu bukan kitab yang orang tidak mau baca, orang ngeri untuk lihat, orang tidak mau. Justru sebaliknya, kitab Wahyu itulah menjadi obsesi umat manusia pada saat ini. Contohnya apa? Ada satu buku yang ditulis oleh Jonathan Kirsch. Jonathan Kirsch dia berbicara tentang kitab Wahyu ya. Jadi how the most controversial book in the Bible changed the course of Western civilization. Dia punya judul kecilnya ya. Subtitlenya ya. Bagaimana buku yang paling kontroversial, menurut dia buku yang paling kontroversial di dalam Alkitab telah merubah civilization, peradaban bangsa-bangsa barat atau dunia barat telah dirubah. Banyak hal yang terjadi dalam dunia, sejarah dunia itu diubah atau terjadi oleh sebab adanya kitab Wahyu menurut dia. Dengan itulah judulnya bukunya ya. Story of the end of the world, kisah daripada akhir dunia. Dikatakan ya. Dan ini keterangan sedikit dari buku ini. Mari kita baca. Tanda binatang, antikristus, 666, pelacur Babel, Harmagedon, dan 4 penunggang kuda kiamat hanyalah beberapa gambaran, frase, dan kode yang telah membakar jalan mereka ke dalam jalinan budaya kita. Jadi budaya barat, ya budaya barat itu ya mungkin saya tidak tahu kalau di Indonesia mungkin ya kalau film-film yang mengerikan itu mungkin budayanya mungkin sedikit berbeda ya, mungkin pocong-pocong itu ya, yang terbang lompat-lompatan. Tapi di budaya barat film-film horor itu bukan pocong, tapi tentang 4 penunggang kuda, ya, penunggang kuda kiamat, tentang Harmagedon, tentang 666, tentang antikristus, banyak sekali yang kita lihat. Bukan hanya di film, tapi peradaban budaya barat itu fokus kepada apa? Kepada apa yang akan terjadi. Nanti kita akan lihat, kita akan baca selanjutnya. Saya akan memperlihatkan buku-buku lainnya, artikel lainnya, yang mana kehidupan masyarakat di dunia barat itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh kitab Wahyu. Ya. Yang telah, itulah sebabnya dikatakan ini, yang telah membakar jalan mereka ke dalam jalinan budaya kita. Pertanyaan yang diajukan langsung ke jantung ketakutan manusia akan kematian dan obsesi dengan akhirat. Jadi manusia di barat itu bertanya-tanya apa kira-kira akhir tentang akhir dari kehidupan kita akan di balik kematian ya. Akhirat itu bagaimana? Pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang di barat adalah akankah kita secara individu atau kolektif menuju kemuliaan atau akankah kita tenggelam dalam api neraka untuk selama-lamanya? Dikatakan diasah menjadi senjata dalam perang budaya yang sedang berlangsung antar negara, antar agama, dan warga negara. Kitab Wahyu telah mengubah jalannya sejarah secara signifikan. Jadi dari segi dunia politik, ya, bagaimana kalau istilah-istilah yang digunakan, mari kita kirim neraka kepada ini dan itu, ya, kita membuat neraka, we make as hell as possible, dan lain sebagainya. Kepada musuh-musuh negara barat dan lain sebagainya. Itu terjadi dengan menggunakan istilah-istilah yang banyak terjadi, yang banyak terdapat di dalam kitab Wahyu. Jadi tidak heran dari buku ini dan artikel-artikel seperti banyak, bagaimana itu juga mempengaruhi bukan hanya dari dunia perpolitikan di negara-negara barat, tetapi kebudayaan negara barat itu banyak apa? Terjadi oleh sebab buku Wahyu.
banyak novel-novel yang ditulis dari buku Wahyu. Ini artikel yang ditulis oleh Sarah Baker, ya. Bagaimana research penyelidikan menunjukkan bahwa banyak buku-buku yang berhubungan dengan akhir dunia, buku-buku yang berakhir dengan bagaimana di balik kematian, bukan hanya buku tapi juga film-film, ya. Film-film itu semua itu dipengaruhi dari kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu berbicara tentang film dan televisi, dan menurut penyelidikan daripada research daripada Sarah Baker ini dikatakan bahwa di selama paruh terakhir abad ke-20 tren baru mulai terjadi. Ini tanda kuning itu. During the last half of the 20th century, a new trend began to occur. Tren baru mulai terjadi ketika para penulis dan sutradara film-film di barat ini, ya, semakin menemukan citra kitab Wahyu, kitab terakhir dari Perjanjian Baru, sebagai kiasan yang cocok untuk zaman yang dilanda oleh kemungkinan yang terus berkembang dari kehancuran manusia. Aduh, begitu banyak. Walking Dead, Da Vinci Code, semua begitu banyak lagi film-film. Yang banyak film-film horor di dunia barat itu didasarkan dari kitab Wahyu. Dasarkan dari kitab Wahyu. Dan itu bukan hanya film, ya, tetapi pandangan masyarakat Amerika di dunia barat juga, ya. Nancy Gibbs dalam Apocalypse Now, ya, artikel yang judul artikelnya adalah Apocalypse Now, seperti film Frank Coppola, ya, Apocalypse Now, yang ditulis di Time Magazine dari tanggal 1 Juli 2002, halaman 40 dikatakan lebih dari sepertiga orang Amerika mengatakan bahwa mereka sekarang lebih memperhatikan bagaimana berita-berita itu dapat dihubungkan dengan akhir dunia. Ya, berita-berita yang berhubungan dengan akhir dunia. Oh, bagaimana ini nanti serangan dari Rusia, ya, perperangan misalnya, peperangan di Ukraine, bisa saja ujung-ujungnya ke Amerika. Itu dulu, itu sekarang, ya. Dari dulu itu, dari tahun 2002 itu sudah dinyatakan bagaimana peperangan melawan ini dan itu akan menyebabkan akhir dunia. Maka mereka hubungkan semua, sepertiga orang Amerika itu menghubungkan berita-berita itu dengan akhir dunia. Dan telah berbicara tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang hal-hal itu. Jadi sehingga saat ini, misalnya saat ini, ya, bukan berdasarkan Time Magazine, saat ini banyak orang Amerika tanyakan, ini menjelang ini kalau sampai Rusia atau Korea Utara itu serang Amerika Serikat, itu kira-kira apa yang dikatakan Alkitab itu tentang apa yang akan terjadi serangan mereka terhadap Amerika. Jadi banyak orang yang langsung ujung-ujungnya bertanya, apa ya yang Alkitab bilang tentang hal itu? Dan lebih daripada mayoritas, lebih daripada setengah, mayoritas dan kata lain, ya, 59% mengatakan mereka percaya peristiwa dalam kitab Wahyu akan menjadi kenyataan. Dan hampir seperempat percaya bahwa Alkitab telah bahkan meramalkan serangan 11 September tahun 2001. Ini artikel dari tahun 2002. Jadi banyak orang yang menghubung-hubungkan peristiwa apapun, peristiwa ada malapetaka, orang Amerika langsung pikir, orang di barat, ini apa yang dikatakan kitab Wahyu? Dan baru-baru ini saja mungkin, COVID-19, waduh, COVID ini adalah akibat apa? Tulah dari kitab apa? Dari kitab Wahyu. Bukan itu saja, vaksin. Ada katakan, vaksin itu bahkan tanda binatang. Wah, begitu hebat, ya, kan ada chip dan lain sebagainya. Jadi banyak orang Amerika itu langsung ada satu peristiwa apa, tapi yang dapat dihubungkan dengan kematian, dengan bencana, ujung-ujungnya mereka akan kitab Wahyu, ya. Mereka akan comot kiri kanan sedikit-sedikit, comot kitab Wahyu. Ini ayatnya nih cocok nih dengan bahwa ini vaksin ini adalah tanda binatang. Dan itu dikembangkan, itu yang menjadi diekspos. Itulah yang diekspos. Orang-orang mulai bicarakan, dibuatlah teori dengan teori yang dapat saya katakan terus terang konspirasi teori, ya, dengan kata lain. Fokus daripada kitab Wahyu yang menjadi pusat pemikiran manusia saat ini adalah krisis demi krisis demi krisis demi krisis apa? Seperti yang dinyatakan dalam kitab Wahyu yang juga telah terjadi saat ini. Bukan itu saja, seperti kita lihat juga, ya. Jadi selain vaksin, COVID-19 itu sendiri, coronavirus itu sendiri dikatakan, ya. Coronavirus itu bahkan merupakan salah satu tulah dalam kitab Wahyu. Jadi itulah seperti kita lihat, ya. Padahal kalau kita mempelajari kitab Wahyu, ketujuh tulah itu belum terjadi saat ini. Itu nanti terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi sekarang orang ambil apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu itu out of context, dicomot kiri, dicomot kanan. Waduh, ini jadikan satu teori, ya, jadikan satu teori untuk membesar-besarkan satu peristiwa seperti coronavirus. Coronavirus itu
adalah satu tulah. Jadi orang, ya betul, ini tulah, ini dalam kitab Wahyu. Tapi begitu coronavirus lewat, orang-orang, aduh, rupanya enggak ya. Akhirnya peristiwa yang sejati yang sudah dinyatakan dalam kitab Wahyu itu, manusia itu nantinya begitu nanti betul-betul terjadi suatu saat menjelang kedatangan Yesus, orang sudah tidak siap. Kenapa? Karena itulah masalah dengan apa ya? Terus terang, masalah dengan konspirasi teori. Itu setan buat supaya kita itu dibanjiri dengan konspirasi teori, sehingga begitu kenyataan yang sehubungan dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu itu nantinya benar-benar terjadi, buat manusia udah bosan, udah tidak memperhatikan lagi. Ya. Jadi umat manusia bahkan sudah apatis, sudah tidak mau percaya, tidak mau memperhatikan lagi pelajaran yang sesungguhnya dari kitab Wahyu, karena sudah dibanjiri dengan konspirasi teori. Oh pendeta, saya baca ini di YouTube, saya nonton ini di YouTube nih, gimana nih videonya tentang ini, ya, tentang Illuminati dan lain sebagainya. Saya bilang, fokus kita, mari kita fokus pada Kristus, ya, bukan krisis. Karena itulah inti kitab Wahyu, itu fokus pada Kristus. Tapi setan buat Kristusnya hilang, krisisnya dimaju-majukan. Ada orang pembicara Advent yang suka bikin video. Pembicara Advent itu begitu hebat, yang bilang, ini ada Illuminati di kiri dan kanan, ini ada di tanda ini, di buku ini dan lain sebagainya. Bikin takut kan, kurang lebih ya, orang-orang bilang, wih, udah ngeri sekali nih. Udah ngeri sekali di kuasa binatang ini ya, tanda binatang dan sebagainya. Saya katakan, mari kita lebih fokus kepada kitab Wahyu, karena itulah yang pada saat kita mempelajari fokus utama kitab Wahyu itu, yang kita lihat bukan kengerian dengan kengerian yang akan terjadi, tetapi keselamatan, ya. Karena kitab Wahyu itu bukan sesuatu yang seperti film Apocalypse Now, ya, itu apokalips, kengerian ya dan lain sebagainya. Kitab Wahyu itu berarti siapa yang menjadi fokus? Bukan krisis, tetapi siapa? Kristus. Ya. Bukan krisis, tetapi Kristus. Kata Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang segera harus apa? Apa yang segera harus terjadi. Jadi apa yang harus terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Selamat kata apokalips, ya, an unveiling, an uncovering, revealing, revelation, pembukaan, penyingkapan satu wahyu, sesuatu atau seseorang yang tadinya tidak diketahui, dan banyak yang langsung, waduh ini pendeta, ini yang mau diketahui ini adalah Illuminati dan betul, saya percaya ada Jesuit, ada Illuminati dan lain sebagainya yang mungkin akan apa? Tapi saya tidak perlu khawatir, saya tidak harus fokus kepada mereka. Saya fokus kepada Kristus. Ya. Saya fokus kepada Kristus daripada Illuminati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kitab Wahyu yang fokusnya itu adalah yang dibuka itu bukan sepak terjang daripada Illuminati dan lain sebagainya, tetapi sepak terjang Kristus yang dikemukakan. Ya. Yang tadinya tidak diketahui pada saat contohnya, saya tidak tulis di sini, tapi Anda bisa lihat pada saat membahas tentang 7 jemaat. Ya, 7 jemaat ya, pada saat visi yang pertama tentang apa? 7 jemaat itu berbicara tentang jemaat-jemaat yang memiliki kelemahan-kelemahan seperti Efesus dan lain sebagainya, Tiatira ya. Tetapi dari semua jemaat yang punya kelemahan itu sampai jemaat yang terakhir sekalipun, Laodikia yang suam-suam kuku, tapi kita lihat bagaimana Yesus yang sedang berjalan di antara ketujuh kaki dian tersebut. Jadi gantinya kita melihat jemaat-jemaat dengan kelemahan-kelemahannya, dengan kekurangan-kekurangannya, itu jangan kekurangan kelemahan itu yang dikemukakan, yang dibuka, diekspos. Kristus yang sedang berjalan untuk menguatkan jemaat, yang memberikan jubah bagi jemaat-jemaat yang apa? Yang memerlukan jubah Kristus. Itu yang harus menjadi fokus. Itu yang harus menjadi fokus. Karena apa? Penyingkapan yang ingin diungkapkan, yang tadinya tidak diketahui itu adalah Kristus yang dibuka, yang disingkapkan, yang diwahyukan, bukan Jesuit, bukan Illuminati, tetapi Kristus, saudara.
Mari kita melihat Injil dalam kitab Wahyu. Ya bukan melihat ini ada terowongan ini dari Vatikan ke kiri dan ke kanan. Mungkin saja. Tapi itu jangan menjadi fokus saya. Ya, karena kalau itu yang menjadi fokus kita, seperti saya katakan tadi, ada satu orang Advent yang sering buat video. Bayangkan, saya melihat satu, saya tidak mau sebut namanya. Ya, ini orang Advent ini dia buat video tentang, waduh ini adanya Jesuit, adanya Illuminati, adanya tanda binatang di ini dan itu. Pernah saya melihat satu pembahasannya, satu videonya dia dalam tanda kutip membongkar tentang apa? Tentang kuasa daripada tanda binatang ini. Dalam satu videonya yang 1 jam itu, saya tidak pernah mendengar kata Kristus, saudara-saudara. Saya lebih mendengar kata tentang Paus, tentang Illuminati, tentang Jesuit. Betul, itu semua ada. Saya percaya tanduk kecil itu Paus, kepausan, sistem kepausan. Saya terus terang, kita sudah pernah membahas tentang 1260 tahun masa kepicikan, ya, the Dark Ages. Kita sudah bahas itu bagaimana gereja yang telah menjadi penganiaya dan lain sebagainya. Tidak tersembunyi itu. Semuanya jelas. Tapi mari kita jangan fokus kepada itu. Fokus kepada yang dibukakan, disingkapkan, diwahyukan adalah Yesus Kristus. Ya. Dan ini yang dibahas itu adalah tentang Yesus. Karena itu dari Yesus. Ya. Bahasa Indonesianya cuma inilah wahyu Yesus Kristus. Bahasa Inggris dapat berarti dari New International Version katanya, wahyu dari Yesus Kristus. Yesuslah yang memberikan untuk menjadi kekuatan. Dari dialah yang telah mati, telah bangkit, telah naik. Fokus daripada Injil itu Yesus. Itulah sebabnya dia memberikan wahyu dari Yesus kepada Yohanes, kepada saudara dan saya. The revelation from Jesus. Atau menurut New King James Version, Revelation, Wahyu 1:1, the revelation of atau about Jesus Christ. Wahyu tentang Yesus Kristus. Jadi dua-duanya betul. Wahyunya itu dari Yesus, apa yang dibuka itu dari Yesus, apa yang dinyatakan atau dibukakan itu adalah Yesus Kristus. Jadi inilah wahyu dari Yesus, wahyu tentang Yesus. Jadi fokus kitab Wahyu itu apa? Fokus kitab Wahyu yang dibukakan atau Apokalipsis adalah tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus. Bukan film horor, teror yang digambarkan di film-film Hollywood ataupun video-video yang kita bisa nonton di YouTube ya, tentang tanduk kecil punya sepak terjang dan lain sebagainya, sistem kepausan punya sepak terjang. Betul, itu ada, tapi nggak perlu jadi fokus kita yang utama, nggak perlu habis-habiskan waktu. Anda sering dengar kan? Ini aduh saya tidak sempat tampilkan, ini baru kepikiran sekarang ini ya. Pada saat pemerintah Amerika Serikat ingin melatih orang-orang untuk mengetahui mana uang palsu, ya, sumber resmi website daripada badan yang melatih orang-orang untuk melihat uang palsu itu bukan dengan menyelidiki satu demi satu uang palsu ya yang beredar di dunia. Kenapa? Karena itu kita akan kejar apa? Kita akan kejar istilahnya itu, kita akan kejar kita punya apa ya? Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang baik dengan kata lain. Kita sedang mengejar yang tidak dapat kita tangkap. Buntut. Oke, itu kata yang saya ingat. Kita sedang mengejar buntut kita sendiri. Kalau itu kita lakukan hanya mencari tahu mana yang uang palsu yang ada. Kita sedang mengejar buntut yang bisa kita tangkap, ya. Lari itu putar-putar kita. Tapi kalau supaya kita mengetahui mana yang asli, yang harus kita lakukan adalah menyelidiki, merasakan, melihat dan memahami sepenuh hati mana uang asli. Mana uang asli? Kalau kita mengetahui mana uang asli, maka uang palsu itu kita dapat seketika dapat mendeteksinya. Jadi mari kita fokus pada Yesus dengan kata lain, yang aslinya, yang asli, bukan yang dicomot-comot dari film-film horor, teror Hollywood ataupun video-video di YouTube yang dibawa oleh konspirasi-konspirasi teoris. Mari kita datang kepada firman, ya. Datang kepada firman Tuhan, bukan kepada apa yang kita bisa comot kiri kanan di dari Alkitab, comot kiri kanan dari apa yang kita lihat di luar, lalu kita membuat satu teori yang berasal dari kitab Wahyu. Lihat, mari kita fokus pada firman Tuhan. Jadi inilah ya. Jadi pernyataan dari kitab Wahyu itu tentang Yesus. Yesuslah yang menjadi fokus utama. Dimulaikan dengan Yesus. Wahyu 1 ayat 1 dimulaikan dengan Yesus.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan di sepanjang kitab wahyu, Yesus itu digambarkan sebagai anak domba Allah, sedang anak putra dan lain sebagainya. Dan begitu banyak simbol-simbol Yesus. Tapi seringkali secara langsung disebutkan Yesus Kristus. Ya. Wahyu 1:2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Di tengah-tengah, nama Yesus muncul. Wahyu 12:17, marahlah naga itu pada perempuan, pergi memerah keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian apa? Kesaksian Yesus. Dan di akhir, ayat-ayat terakhir kitab Wahyu, di pasal terakhir kitab Wahyu, Wahyu 22:16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan ayat terakhir, ayat yang paling terakhir, Wahyu 22:20-21. Dua ayat terakhir. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayat 21, ayat terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih karunia Injil ya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi kitab Wahyu itu apa? Dimulaikan oleh Yesus Kristus, Wahyu 1:1, dan diakhiri oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang harus menjadi fokus, bukan krisis. Ya, bukan ini chip ini akan masuk di tangan kita. Oke, who cares? Bagi saya kalau bagaimana kita mau cari tahu ya, dari zaman saya waktu masih kecil, itu ada chip-chip yang akan masuk di tangan kita, di kiri kanan, ada suntikan vaksin itu ada chipsnya dan lain sebagainya. Mungkin saja, bagi saya who cares? Apa yang setan mau buat kepada saya, setan akan buat. Tapi yang menjadi poin bagi saya, adakah saya memiliki satu kekuatan di dalam Kristus? Adakah saya memiliki satu hubungan dengan Kristus? Adakah Kristus yang menjadi fokus saya? Kalau saya hanya pikir tentang chip di tangan saya, di dahi saya, di manalah, apa itu dia? Kapan saya belajar tentang Kristus? Dengan kata lain. Saya akan lebih mengetahui tentang kesalahan. Saya sedang menyelidiki uang palsu demi uang palsu, demi uang palsu, demi uang palsu. Sehingga saya tidak memiliki waktu, kesempatan untuk melihat yang aslinya. Tidak melihat Yesusnya. Itulah sebabnya kalau ada yang kirim-kirim ke saya tentang video, oke, mungkin sekali-sekali oke, baguslah saya nonton. Tapi saya tidak mau fokus kepada video-video tentang Illuminati dan lain sebagainya itu yang hanya menghabiskan waktu saya. Sedangkan belajar Alkitab untuk mengetahui tentang Yesus saja mungkin kita tidak punya banyak waktu. Tapi kenapa harus fokus kepada konspirasi-konspirasi teori? Ya. Dan pada umumnya mungkin orang kita senang melihat konspirasi teori karena kita pikir, waduh, saya memiliki satu pengalaman, saya memiliki satu pemahaman, saya memiliki satu pengetahuan yang pendeta Rantung aja nggak punya. Ada orang yang begitu pada saya. Ya. Ada orang begitu. Sahabat kami terus terang saja di Ethiopia, dia senang sekali menonton video-video dari orang Advent ini yang suka membuat video tentang konspirasi teori. Waduh, ini Jesuit bikin ini, Illuminati di kiri dan kanan. Dia ajak saya nonton. Ya, saya nonton kadang-kadang, menghormati sahabat saya ini, saya nonton sama-sama dengan dia. Ya. Tapi dia suka, dia tidak baca Alkitab, dia tidak baca banyak waktu untuk baca Roh Nubuat. Dia hanya nonton dari waktu ke waktu video-video tersebut. Lalu saya katakan, saya cuma katakan, my friend, saya katakan ya. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Ada begitu banyak keindahan dalam firman Tuhan yang kita sendiri tidak dapat lihat, kita belum lihat. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Kuno. Dia bilang ke saya, terus terang, Anda tidak memiliki sesuatu yang saya punya. Dia katakan begitu kepada saya. Saya bilang, it's up to you. Ya. Anda tidak memiliki sesuatu yang saya punya. Saya bisa tahu apa sepak terjang yang dilakukan oleh para Jesuit, para Illuminati ini dan itu. Anda tidak tahu. Ya. It's okay. Bagi saya, kalau saya tidak tahu, mungkin mereka pasti akan bikin sesuatu pada saya. Oke, tapi kalau saya memiliki Yesus, saya memiliki persahabatan dengan Yesus, maka Yesus sudah menjamin keselamatan itu kepada saya. Jadi, itulah fokus kita. Marilah kepada Kristus, bukan kepada krisis. Pekabaran wahyu adalah pekabaran bukan ketakutan, tetapi kekuatan. Kita seringkali ditakut-takuti dengan video-video konspirasi tersebut, membuat kita takut sekali, ngeri sekali.
Tapi kitab Wahyu bukan membawa kita kepada ketakutan, tetapi kepada kekuatan. Wahyu 1 ayat 3 sudah mengajak kita untuk berbahagia. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dengan adanya konspirasi teori, kita diajak untuk keluar dari mendengarkan kata nubuatan. Diajak untuk tidak membaca kitab Wahyu, hanya nonton video demi video tersebut. Dan gantinya fokus kepada kitab Wahyu yang sesungguhnya. Bahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah apa? Dekat. Wahyu 22, again, di pasal terakhir. Pasal terakhir dari kitab apa? Wahyu berbicara, fokus, mengajak saudara dan saya, hey, fokus kepada buku Wahyu, bukan pada video konspirasi. Ya, Wahyu 22, 6 dan 7 katakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh pada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah. Bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, itulah ya. Pena inspirasi sendiri ya. Ellen White dalam bukunya Testimonies to Minister and Gospel Workers ya dikatakan ketika kitab Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, orang yang percaya akan memiliki pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda. Kerohanian kita akan lebih dikuatkan saat kita dapat memahami dengan lebih baik kitab Daniel dan Wahyu. Mereka akan diberi pandangan sekilas tentang gerbang surga yang terbuka, sehingga hati dan pikiran mereka akan terkesan dengan karakter yang harus dikembangkan oleh semua orang untuk mewujudkan kebahagiaan yang akan menjadi pahala bagi orang yang suci hatinya. Ya. Saya terus terang saja, sahabat saya di Ethiopia itu ya, yang melecehkan saya karena saya tidak mengajak dia untuk lebih mempelajari Alkitab, gantinya menonton video konspirasi tersebut ya. Apa yang terjadi? Dia begitu sangat judgmental, terus terang saja. Saya tidak mau menghakimi dia, tapi memang dikatakan, aduh, dia begitu judgmental terhadap kami, terhadap saya, ya, terhadap orang lain ya. Dan bagi saya pribadi, it's okay. Tapi biarlah pada saat kita melihat apapun yang dapat kita lihat, entah itu video, buku, dan lain-lain. Adakah hal-hal yang kita lihat itu merubah karakter kita? Adakah hal-hal yang kita dengar itu membawa kita lebih dekat pada Tuhan? Ya, lebih menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, ya, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan membawa kita kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Kalau itu yang terjadi, maka itulah yang sejati. Kalau itu yang terjadi, itulah yang sejati, ya. Kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh kitab Daniel dan Wahyu, ya, maka pikiran kita, hati kita terbuka, terkesan dengan karakter yang harus dikembangkan oleh semua orang untuk mewujudkan kebahagiaan yang akan menjadi bahkan memberkati semua orang yang mencari dengan rendah hati dan lemah lembut untuk memahami apa yang diungkapkan dalam Wahyu. Buku ini membuat begitu banyak hal yang besar dengan keabadian dan penuh kemuliaan, sehingga semua yang membaca dan menyelidikinya dengan sungguh-sungguh menerima berkat bagi mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kekuatan, kebahagiaan, berkat dapat menjadi bagian kita. Kenapa? Karena inti pekabaran Wahyu adalah keselamatan. Fokus kitab Wahyu kita lihat adalah Injil, ya. Injil bahwa Yesus telah mati, bahwa Yesus telah bangkit, dan bahwa Yesus telah naik agar supaya kasih karunia keselamatan yang Dia berikan kepada kita terjamin terus bagi kita yang menerima Dia, yang percaya kepadanya. Wahyu 1 ayat 5 berbicara tentang kematian Kristus. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Dia mati bagi saudara dan saya. Tapi sekarang Dia apa? Dia berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh sebab kematiannya, saudara dan saya dilepaskan dari upah dosa, yaitu maut. Melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Wahyu 1 ayat 6 berbicara tentang kebangkitannya. Ya, kebangkitannya. Karena Dia mati, tapi Dia tidak berada terus dalam kubur. Dia bangkit.
Wahyu 1:6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan oleh sebab kebangkitannya. Dia sedang melakukan saat ini menjadi pengantara bagi kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kenapa? Dan pada saat kita jatuh sekalipun, kita akan selalu berada dalam jalur oleh sebab Roh Kudus yang berbicara, dan oleh sebab Yesus yang berdiri atau duduk di samping kanan Bapa, yang memastikan nama saudara dan saya tidak terkeluar dari kitab kehidupan. Dia membuat kita, kebangkitannya itu telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan Wahyu 12 ayat 5 berbicara tentang kenaikan Yesus, ya. Maka ia melahirkan wanita, dikatakan dari Wahyu 12 ayat 5, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yesus yang naik ke surga. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus yang menjadi, kalau kita ujungnya kita melihat menjadi satu jaminan. Satu jaminan seperti Yesus yang mati, kita mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan termasuk kematian. Tapi jangan khawatir. Pada saat Yesus datang kedua kali, akan ada kebangkitan. Dan bukan hanya kebangkitan yang menjadi bagian kita. Kita akan bersama-sama dinaikkan, naik ke dalam kerajaan surga. Bertemu pertama-tama dengan Yesus di awan-awan, dan masuk ke dalam kerajaannya. Untuk bersama-sama dengan dia. Kitab Wahyu berbicara tentang 1000 tahun dalam kerajaan surga. Lalu sesudah itu, surga dan Yerusalem baru itu turun ke dalam dunia ini kembali. Dan dunia ini akan dibersihkan, disucikan dari dosa. Dan keselamatan kekal menjadi bagian kita semua. Jaminan kemenangan itu pasti. Jaminan kemenangan dalam Kristus telah dinyatakan dalam kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat 10-11 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Betul, kitab Wahyu berisi tentang ancaman-ancaman, penganiayaan dan lain sebagainya. Simbol-simbol binatang yang mengerikan yang akan mengancam umat Allah. Tetapi kita dijamin diberikan kemenangan yang pasti. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dan itulah inti Injil yang dapat kita lihat, yang penuh dengan pengharapan, yang dapat kita lihat dari dalam kitab Wahyu. Kiranya inilah yang menjadi fokus kita. Kristus, bukan krisis. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita sebagai